Good morning, Miss. Hey, good morning. How are you guys? I'm fine. How about you? I'm fine too. Satya, for today we will learn about radian and gradient, right? Yes. Yes. Okay. But before that, ada sedikit materi yang mau aku luruskan nih dari minggu kemarin tentang cara menentukan posisi sudut untuk yang di dalam kuadran. Aku mau meluruskan itu sedikit ya. Yeah. Oke. Jadi untuk penentuan sudut dalam kuadran itu acuannya adalah garis yang ini, garis mendatar yang punya sudut 0 sampai 180 derajat itu. Acuannya adalah garis ini. Ingat kan ya, kalau kamu misalnya punya busur, punya protektor, itu sudutnya hanya ada di 0 sampai 180 derajat. Iya. Biasanya kalau di busur itu di bagian melingkarnya, misalnya di sini ada 110, kemudian di atasnya atau di bawahnya akan ada angka yang lebih kecil, tulisannya 70 seperti itu. Apakah ingat kalau di busurnya ada tulisan seperti ini? Itu karena yang digunakan adalah karena 180 dan 0 akan selalu menjadi acuan dalam penentuan sudut dalam sebuah kuadran. Jadi, kalau misalnya kamu punya sudut di kuadran 1, misal sudutnya seperti ini, maka acuannya adalah ke 0. Misal di sini 30, berarti jarak antara 0 sampai 30 itu berapa derajat? Dia kan 30 derajat. Sementara kalau di kuadran 2, misal kamu punya sudut 150 derajat, maka acuannya adalah yang ini. Adalah garis terdekat, garis pada sumbu ini yang terdekat. Jadi acuannya di 180 seperti ini. Kalau di kuadran 3, misalnya kamu punya sudut di sini 240, maka kamu gunakan garis terdekatnya pada sumbu yang warna hitam. Daripada ke sini akan lebih dekat ke sini. Jadi pakai garis pada sumbu hitam yang lebih dekat. Kalau untuk di kuadran 4, misalnya di sudut 300, misalnya seperti ini, di sudut 300, kamu pakainya di sini. Jadi untuk keterangan lebih lanjut, oh iya, ada yang lupa aku tuliskan, kalau di sudut ini adalah sudut 0 derajat atau sudut 360 derajat. Letaknya sama-sama di sini. Jadi untuk keterangan penghitungannya, kalau untuk kuadran 1, itu sudutnya dikurang 0 derajat. Kuadran 2, itu 180 derajat dikurang sudutnya. Kuadran 3, itu sudutnya dikurang 180 derajat. Di kuadran 4, itu 360 derajat. Karena bagian ini itu 0 dan 360 derajat. Dikurangi sudutnya. Seperti ini ya. Sambil kamu mencatat, aku mau sapa temannya yang lain dulu. Hai Alisa, good morning. Good morning, Miss. Hey, how are you today? I'm good. Okay. Alisa, for today kita lanjut N1 atau ada PR yang kamu mau bahas? Enggak. Enggak. Oke. Lanjut N1 berarti ya, sudah di halaman berapa terakhir? Terakhir halaman 34. Terakhir halaman 34. Di nomor 5, tapi belum dicek nomor 5. Oke. Kalau gitu kita cek nomor 5 dulu kah? Kemudian biar kamu bisa lanjut ke halaman 36 gitu? Iya. Oke, boleh. Tunggu sebentar ya. Hai Akila, good morning. Good morning, Miss. Hi, how are you today? I'm fine. How about you? I'm fine too. Thank you. For today, Akila, kita lanjut buku N1 atau ada PR yang mau dibahas? Lanjut N1.
lanjut N1. Sudah di halaman? Halaman 6, Miss. Hari ini 6 atau hari ini 7? Hari ini 7. Hari ini 7, oke. Oke, bisa dicoba halaman 7 dan 8 dulu. Nanti kalau ada yang kesulitan langsung tanyakan ke aku ya. Oke, Miss. Oke. Oke deh, Miss mau cek punya Alisa dulu. Nomor 5 jawaban Alisa berapa? 36.864. Iya, betul. Oke, kalau gitu sekarang bisa dicoba halaman 35 dan 36 ya. Oke. Oke. Kalau untuk punya Satya, apa sudah dicatat? Apa ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, oke. Kalau gitu, sekarang Miss akan bahas tentang radian ya. Kalau yang ini apa boleh Miss hapus dulu? Boleh. Jadi untuk radian, 1 radian itu sama dengan 180 per pi. Radian itu biasanya dituliskan dalam pi seperti ini. Pi, pi per 2, 3 pi per 2, dan seterusnya. Atau pi radian itu besarnya sama dengan 180 derajat. Jadi, kalau mau merubah dari pi radian ke sudut itu dikali 180 derajat. Tapi kalau dari sudut mau dirubah ke pi radian itu dibagi ke 180 derajat. Akan aku tuliskan di sini. Jadi kalau dari radian ke sudut itu dikali 180 derajat. Kalau sebaliknya dari sudut ke radian itu dibagi 180 derajat atau per 180 derajat. Coba dikerjakan nomor 1, 2, dan 3 dulu ya. Oke. Oke. Aku nggak ngerti halaman 2, Miss. Halaman 2. Halaman 36 selanjutnya. Oke. Kalau halaman 35-nya kita cek dulu, oke nggak? Oke. Oke. Jadi toko buku terletak pada kolom B dan baris 2. Oke, sehingga posisi toko buku dapat ditulis. B2. Iya, betul. Kalau posisi gereja, M6. betul. Kalau posisi kantor polisi. K4. Oke. Kalau gitu sekarang kita bahas yang soal latihan ini. Tentukan pasangan berurutan untuk posisi bidak catur berikut. Yang ini diisi kayak yang halaman sebelumnya ya. Jadi menteri hitam itu di C berapa atau di B berapa kayak gitu. Apakah gambarnya yang kurang jelas atau gimana? Maksudnya cara pasangan berurutan untuk posisi bidak catur itu kita cari ininya. Cari apanya? Kayak gini misalnya, menteri hitam itu yang di sini, ini nih, yang ini namanya menteri hitam. Mungkin di buku kamu bisa lebih jelas daripada di buku aku ya. Ini menteri hitam kan ya yang di buku kamu ya? Iya. Oke, jadi ditandai dulu menteri hitamnya ada di sini, kemudian dilihat koordinat di garis mendatarnya dulu. Di garis mendatarnya dia C, kemudian koordinat yang tegak, yang ke atas itu dia 7. Jadi untuk koordinat bidak catur menteri hitam adalah C7, seperti ini. Iya. Oke, apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalau gitu yang ini menentukan posisinya. Kalau yang ini sudah diberikan posisi, nanti kamu menentukan objeknya ya. Oke. Oke. Berarti menteri hitam cari pasangan menteri putihnya. Oh, nggak usah. Cuman menteri hitamnya aja, kemudian langsung cari kuda putih gitu. Oh, oke. Oke. Nomor 6
dan 7 nggak tahu. Oke, kita cek sampai nomor 5 dulu ya. Baru aku jelaskan nomor 6 dan 7. Oke. Nomor 1 jawabannya. Nomor 1 180. Pakai derajat atau tidak? Yang B atau yang D? D. D, betul, pakai derajat. Nomor 2? Nomor 2 A 90 derajat. Betul. Nomor 3? Nomor 3 C 270 derajat. Betul. Nomor 4? D minus 30 derajat. Betul. Nomor 5? B 150 derajat. Betul. Nomor 6, karena ini harusnya pi ya, karena dia diketahuinya sudut dan mau dirubah ke radian, seperti yang aku catatkan di atas, kalau dari sudut ke radian itu dibagi 180 derajat. Jadi 18 derajat dibagi 180 derajat. Atau bisa dituliskan dalam pecahan, karena pecahan itu kan sebenarnya pembagian ya. Jadi kamu bisa tuliskan 18 per 180, nanti di sini ditambahkan pi. Atau bisa kamu sederhanakan, masing-masing dibagi 18, jadinya 1 per 10 pi. Jawabannya yang B, kayak gini. Apa bisa dimengerti penjelasan untuk nomor 6? Bisa. Bisa. Kemudian untuk nomor 7, kalau 1 pi radian itu 180 derajat, berarti kan dia setengah putaran ya. Iya. Kalau 2 pi itu berapa derajat? 360. Betul. Berarti dia berapa putaran? 1. 1. Jadi kalau 4 pi itu berapa derajat dan berapa putaran? Derajatnya 720. Betul, kalau putarannya. Kalau satu putaran 360 berarti 720 itu berapa putaran? Ini 0 derajat, 180 derajat, ini 0 atau 360. Jadi kalau 1 pi radian itu 180 derajat, dia setengah putaran gini. 2 pi itu 1 putaran gini. 3 pi itu 1,5. Kalau 4 pi dia jalan lagi sampai sini. Berarti berapa putaran? 2. 2, betul. Apa bisa dimengerti penjelasanku untuk nomor 7? Bisa. Bisa. Ini 2 putaran. Oke, kalau sudah dicatat bisa lanjut ke nomor berikutnya ya. Oke. Aku udah selesai. Oke, bisa kita cek dulu kalau gitu. Iya. Oke. Menteri hitam itu C7, kalau kuda putih? Yang kuda putih F3. Betul. Kalau benteng hitam? Ada pen Betul. Raja putih? G1. Oke. Nomor 2, E7? Gajah hitam. Oke. C4? Kuda hitam. Iya. A5? Pion hitam. Betul. Yang E8? Raja hitam. Oke. Bagian 3 sudah juga? Sudah. Oke. Nomor A? Rusa penida. Betul. Yang B? Ketang. Betul. Yang C? Mendoyo. Betul. Yang D? Tabanan. Oke. Jadi untuk menentukan koordinat, apakah ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini? Tidak. Tidak. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Halaman 37 dan 38. Punya Akila, halaman 7 dan 8 sudahkah? Yang 7 udah Miss, tapi yang 8 belum. Oke. Kalau yang 7-nya kita cek dulu, oke nggak? Oke. Oke. Jadi untuk di halaman 7, suku kedua sama dengan 4, berarti U2 sama dengan 4. 4. Suku ketiga, 6. 6. Ditulisnya, U3. U3 sama dengan 6. 6. Oke. U2 dikurang U1 sama dengan? 4 dikurang 2 sama dengan 2. Ya. U3 dikurang U2 sama dengan? 6
dikurang 4 sama dengan 2. Oke. U4 dikurang U3 sama dengan? 8 dikurang 6 sama dengan 2. Oke. U5 dikurang U4 sama dengan? 10 dikurang 8 sama dengan 2. Oke. Setiap suku kecuali suku pertama terbentuk dengan aturan ditambah atau dikali? Ditambah Ditambah berapa? 2. 2. Sehingga beda antar sukunya adalah 2. 2. Beda atau selisih antar suku selalu sama atau berbeda? Sama. Sama. Oke, betul. Kalau gitu bisa dilanjutkan ke halaman 8 ya. Oke, Miss. Miss, aku udah halaman 38. Oke, kita cek juga. Jadi di halaman 38 yang atas, titik P pada gambar di samping merupakan pertemuan antara garis pada sumbu X dan Y. Pada sumbu X 2. pada sumbu Y 1. betul. Untuk bacaan di bawahnya, Q 3,2 pada gambar di samping merupakan titik yang terbentuk dari titik 3. 3 ke arah kanan dan Titik 2 ke arah atas. iya, betul. Sekarang yang bagian bawah, yang contoh soal ini, jika melihat tanda pada titik A, karena koordinat titik A terdiri dari koordinat X, Min 2. betul, koordinat Y, 3. maka A sama dengan, Minus 2. 3. iya, betul. Sama seperti titik A, koordinat titik B, Minus 3. Minus 2. oke. Apakah ada yang ditanyakan untuk menentukan titik pada koordinat Kartesius? Tidak. Oke, 14 sama 19-nya nanti aku bahas ya. Iya. Oke, kita lanjut dari nomor 8 jawabannya. Nomor 8 A180. Betul. Nomor 9. Nomor 9 B5 pi per 6. Iya, betul. Nomor 10. 5 per 9 pi. 5 per 9 pi, betul. Nomor 11. Nomor 11 315 derajat. Betul. Nomor 12. Nomor 12 derajat dan radian. Betul. Nomor 13. 13 180. Betul. Nomor 14, oh dilewati dulu. Nomor 15. A. A dan E ya, karena dua satuan sudut, derajat dan radian. Nomor 16. Nomor 16 1 per 9 rad. Betul. Nomor 17. Nomor 17 setengah pi rad. Iya, betul. Nomor 18. Nomor 18 benar. Benar. Nomor 20. Nomor 20 salah. Nomor 20 salah. Betul, yang ini salah. Oke. Miss akan bahas yang nomor 14. 1 pi rad sama dengan 180 per pi. Pi yang kita tahu itu kan 3,14 ya. Ini kalau kamu coba hitung di kalkulator akan ketemu nilai 57,296 dan seterusnya. Atau bisa kita bulatkan ke 57,3. Kalau kamu cari di internet kebanyakan langsung 57,3. Jarang yang menyatakan 296 karena sudah langsung dibulatkan ke 3 kayak gini. Oke. Tahu sih kebanyakan di internet langsung 57,3 gitu. Oke, nomor 19. 5 per 12 putaran sama dengan berapa pi rad? Kita hitung dulu, satu putaran itu berapa derajat? 360. Betul. Berarti kalau 5 per 12 putaran itu 5 per 12 dikali 360. Berapa tuh nilainya? 150. Betul, 150 derajat. Sekarang kamu yang rubah dari 150 derajat itu berapa pi radian? 5 per 6 pi rad. 5 per 6. 5
5/6, betul. Oke, sejauh ini untuk merubah derajat ke radian dan sebaliknya, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak, oke. Miss akan kirim satu soal tentang ini lagi ya, nanti untuk gradiennya kita pelajari di sesi berikutnya, oke nggak? Oke. Ini sudah. Oke, kita cek dulu nomor 1. Satuan ukuran untuk sudut antara lain. Derajat dan radian. Betul. Nomor 2. 120. Betul. Nomor 3. Setengah pi. Betul. Nomor 4. 180 derajat. Betul. Nomor 5. Nomor 5. 90 derajat. Betul. Nomor 6. Nomor 6. 270 derajat. Betul. Nomor 7. Nomor 7. 150 derajat. Betul. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. 2. 2. Nomor 9. Nomor 9. 180 derajat. Betul. Nomor 10. Nomor 10. 5 pi per 6. Iya. Nomor 11. 5 per 9 pi. Betul. Nomor 12. Nomor 12. 1 per 6 pi. Betul. Nomor 13. Nomor 13. 90 derajat. Berapa? 90 derajat. Oh, putaran. Oh iya, betul-betul. 90 derajat. Nomor 14. 57,3 derajat. Betul. Nomor 15. Nomor 5. Nomor 15. D. 720. Iya, betul. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan tentang derajat, putaran, sama radian? Tidak. Oke, kalau gitu nanti balik lagi jam 9, kita bahas tentang gradien ya. Oke. Oke, thank you. Bye. Bye. Sudah terima soal yang aku kirim? Sudah. Oke, kalau gitu sesi ini aku mau bahas gradien. Gradien itu adalah derajat kemiringan atau seberapa miring suatu garis. Maksudnya seperti itu. Kalau untuk rumusnya sendiri, gradien itu biasanya dituliskan dalam M. Jadi gradien itu sama dengan M. Caranya adalah delta Y per delta X. Cara mencari delta itu adalah perbedaan. Jadi kalau misalnya ada dua titik seperti ini, garis ini kan melewati dua titik ini ya. Misalnya ini titik pertama, ini titik kedua. Nah, delta Y itu adalah Y dari titik kedua dikurang Y dari titik pertama per delta X itu adalah X dari titik kedua dikurang X dari titik pertama. Kayak gini. Jadi misal, ini permisalan aja ya. Ini permisalan aja. Misalnya titik P itu adalah 5,7, kemudian titik Q itu adalah 1,3, maka cara menghitung M-nya adalah Y2 itu berarti 7 dikurang Y1-nya 3 per X2-nya 5 dikurang X1-nya 1. Jadi sama dengan 7 dikurang 3 itu 4, per 5 dikurang 1 itu 4, atau M-nya sama dengan 1. Contohnya seperti ini. Apakah bisa dimengerti cara menghitung M dari ini? Bisa. Oke, tunggu sebentar ya, ada yang mau join. Hai Akila, good morning. Punya Akila sekarang dilanjut ke dua halaman berikutnya ya, 9 dan 10 ya. Oke. Kemudian untuk punya Satya, yang ini aku hapus dulu sebagai contoh ini. Kemudian bagaimana kita menentukan mana Y2, mana Y1? Itu sebetulnya bebas. Mau P jadi koordinat pertama, Q jadi kedua boleh. Mau P jadi kedua, Q jadi pertama boleh. Itu terserah kamu, pakai aja yang paling convenience, yang paling mudah menghitungnya, kamu jadikan aja itu Y2 dan Y1.
Kemudian catatan lain yang akan aku kasih tentang gradien adalah untuk garis sejajar, gradiennya selalu sama. Garis sejajar itu M-nya atau gradiennya selalu sama. Misal ada garis sejajar seperti ini garis A dan ini garis B. Kalau garisnya sejajar, MA, kalau MA itu 3, maka MB itu juga pasti sama dengan 3. Maksudnya begini. Kalau garisnya sejajar, gradiennya sama. Sementara kalau garisnya tegak lurus, itu M-nya akan menjadi kebalikan. Garis tegak lurus itu adalah garis yang berpotongan 90 derajat. Misal garisnya seperti ini. Ini garis C, kemudian ini garis D. Garisnya saling berpotongan dan sudut perpotongannya 90 derajat. Ini namanya garis tegak lurus. Nah, kebalikan itu maksudnya seperti apa? Misal MC itu sama dengan 2/3. Berarti MD-nya adalah ini pecahannya dibalik, 3/2. Kalau dia awalnya positif, maka kebalikannya negatif. Kayak gini. Apa bisa dimengerti perbedaan gradien pada garis tegak lurus dan garis sejajar? Bisa. Oke, kalau gitu bisa dikerjakan dulu. Nanti kalau ada yang kurang dimengerti, langsung tanyakan aja ya. Yang nomor Iya. nomor 3 kan itu koordinatnya itu yang hitung itu B sama D ya. Mesti iya. Itu hitungnya yang B sama D. Yang C-nya enggak. Enggak, yang dipakai B sama D-nya aja. Karena C tidak termasuk garis H ya. Yang D apa itu? Udah gak kelihatan angkanya. Yang D. Oh. Yang D 0,0. Oke. Oke. Nomor 5 gak tahu. Kalau kita cek 1 sampai 4 dulu, kemudian aku jelaskan nomor 5, oke nggak? Oke. Oke, nomor 1 jawabannya? Sepertiga. Sepertiga kayaknya bukan nih. Kalau untuk Y-nya yang tegak, kan berarti dari sini sampai sini ya. Ini berapa kotak? 3. Tegaknya dari titik ini sampai P itu berapa kotak? 3. 3. Kalau mendatarnya dari titik ini sampai Q itu berapa kotak? Coba dihitung kotaknya. Dari titik ini sampai titik Q itu berapa kotak yang mendatar? 6. 6, betul. Sekarang delta Y-nya itu 3, yang tegak tadi 3. Delta X-nya yang mendatar itu 6. Kalau disederhanakan jadi berapa? Setengah. Setengah. Apa bisa dimengerti penjelasanku untuk nomor 1? Bisa. Oke. Kalau gitu sekarang nomor 2 jawabannya? 2. 2, betul. Nomor 3? Nomor 3 2/3. Betul. Nomor 4? Nomor 4 minus 1/4. Caranya gimana tuh? Caranya minus 4 kurang 6/5 kurang buka kurung minus 3. Oke. Sampai sini betul. Untuk yang atas, negatif 4 dikurang 6 berapa? Negatif 10. Oke. Per 8. 5 dikurang negatif 3? 8. 8. Oke. Kalau disederhanakan jadinya negatif 1, 1/4 ya? Iya. Oke. Sekarang nomor 5. Titik A sama dengan negatif 7,2 N, titik B negatif 3,6 jika gradiennya sama dengan 2. Kita tentukan dulu. Misal kita mau pakai B-nya itu jadi yang kedua, berarti ini ini X2Y2, ini X1Y1.
Sekarang M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. M-nya atau gradiennya adalah 2 ini. Sama dengan Y2-nya 6 dikurang Y1-nya 2N per X2-nya negatif 3N dikurang X1-nya negatif 7. Atau kalau ini kita rubah jadi penjumlahan berarti kan 2 sama dengan 6 dikurang 2N per negatif 3N ditambah 7. Sejauh ini oke ya? Oke. Oke. Kemudian kita pindah ruaskan, kita kali silang ininya. Min 3N tambah 7 kita pindah ke sini kan menjadi perkalian tuh. Berarti 2 dikali negatif 3N ditambah 7 akan sama dengan 6 dikurang 2N. Kita kalikan, 2 dikali negatif 3N sama dengan Minus 6N. Oke. 2 dikali 7 14. 14 sama dengan 6 dikurang 2N. Tinggal diselesaikan pakai aljabar saja. Apakah bisa dilanjutkan sendiri? Bisa. Oke. Nanti nomor 6 caranya sama seperti ini juga ya. Oke. Oke. Nomor 5, 2. Coba dicek ulang. 2. 2 aja, betul. Oke, bisa lanjut nomor 6. Yang kamu jadikan X2 yang di Q atau yang di P? Q. Q, oke. Ini X2, Y2. Ini X1, Y1. 10. Berarti M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. 10. M-nya negatif 1 sama dengan 7 dikurang Y per X2-nya 5 dikurang 2. Jadi negatif 1 sama dengan 7 dikurang Y per 3. Kalau kita kalikan berarti di sini negatif 3 sama dengan 7 dikurang Y. Gini kan ya? Ya. Oke. Coba diteliti lagi Y-nya sama dengan berapa? 10. 10, betul. Oke. Bisa dilanjutkan. Nomor 7 jawabannya seperempat. Seperempat, betul. Kalau dituliskan koordinat titiknya, titik yang ini, itu berapa koma berapa? Negatif 3,0. Negatif 3,0. Iya, betul. Negatif 3,0. Kalau titik satunya? Di satunya negatif 2,0. Bukan negatif 2,0. 0, negatif 2. 0, negatif 2. Oke. Dicoba lagi pakai rumus yang M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya itu negatif 2 kurang 0. Terus 0 kurang buka kurung negatif 3. Oke, berarti sama dengan? Negatif 2 per 3. Iya, betul. Yang A ya, jawabannya ya. Ya. Oke, kalau nomor 9. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Iya, betul. Ada. Atau karena itu tidak ada di pilihan, kamu bisa memilih yang D. Kenapa kok aku bilang boleh pilih yang D? Karena koordinatnya masih sama nih. Y1 di depan, Y2 di belakang. Kalau yang kita pelajari tadi, itu kan Y2 di depan, Y1 X1 di belakang, kayak gini. Dan tadi di awal aku bilang juga kan kalau boleh dibalik-balik. Maksudnya ini bisa jadi yang pertama, ini bisa jadi yang kedua, ini bisa jadi yang kedua, ini bisa jadi yang pertama. Jadi asalkan posisi Y sama X-nya sejajar, kayak gini, masih nggak apa-apa. Oke, nomor 10 dan 11. Oh, 10 dulu, nanti 11 aku tambahkan penjelasan lagi. Jawabannya 4. Nomor
Jawabannya 4, betul. Oke. Sekarang nomor 11. Ada lagi nih rumus M yang belum aku kasih tahu. Jadi kalau misalnya ada Y sama dengan MX ditambah C, M-nya itu yang di sini. Atau kalau persamaannya aku rubah jadi AY sama dengan BX ditambah C, nilai M-nya itu sama dengan B dikurang B per A. Ini. Jadi kalau di nomor 11, gradiennya berapa? Gradien itu gradien itu koefisien pada variabel X pada persamaan Y sama dengan 2. 2 atau 3? Ini 3. Iya, ini jawabannya 3 ya. Jadi kalau ada Y sama dengan, persamaan Y sama dengan, koefisien X-nya itu akan langsung jadi M. Kayak gini. Oke. Kalau nomor 12. Nomor 12 akan aku jelaskan juga. Jadi kalau ada seperti ini, 10X dikurang 6Y ditambah 3 sama dengan 0, rumus yang kita punya tadi harus dalam Y sama dengan. Harus seperti ini. Jadi kita rubah ini menjadi Y sama dengan. Y-nya harus positif. Biar Y-nya positif, maka kita pindah ruaskan ke sini. 6 ya. Jadi 10X ditambah 3 sama dengan 6Y, gini. Atau kalau dibalik, 6Y sama dengan 10X tambah 3. Iya nggak? Iya. Iya. Oke. Kalau sudah begini berarti M-nya sama dengan, pakai rumus yang bawahnya, kayak ini, yang M sama dengan B per A, berarti 13,6. yang ini. AY sama dengan BX tambah C, 10 per M 6. sama dengan B per A. 10 per 6 tambah 3. Nggak perlu ditambah 3, cuman 10 per 6 saja. Kalau disederhanakan, 5 per 3. 5 per 3. Betul. Oke. Kalau gitu bisa dilanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 13 itu jawaban 1 dan 3. Nomor 13 itu 1 dan 3, betul. Lanjut nomor 14. Nomor 14. 5. 5 atau negatif 5? Coba dicek lagi. Negatif 5. Negatif 5. Oke, nomor 15. Kalau garisnya sejajar, tadi gradiennya seperti apa? Kalau sejajar, gradiennya sama. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya 1 per 3. Positif atau negatif? Positif. Karena dia awalnya negatif, kalau sejajar, gradiennya sama, berarti gradiennya negatif juga ya. Oke. Oke. Nomor 16. Kalau tegak lurus, gradiennya seperti apa tadi? Harus sama. Itu yang sejajar. Kalau tegak lurus itu kebalikan. Aku tunjukkan lagi catatan dari halaman pertama. Kalau sejajar, M-nya selalu sama. Kalau tegak lurus, M-nya berkebalikan. Kayak gini. Berarti yang nomor berapa tadi? Nomor 16. 16. Jawabannya yang mana? Negatif 27. Sudah dibalik atau belum? 72. Negatif 7 per 2. Yang B ya. Negatif 7 per 2 jawabannya. Oke. Yang nomor 17. Soalnya aku lengkapi sedikit. Ini 4X dikurang 6Y sama dengan 24. Jawabannya berpotongan. Bukan. Kalau yang persamaan pertama, yang ini, M-nya berapa? M-nya 2. 2 saja. Sama 3. Yang lengkap, M-nya sama dengan 2X. M-nya sama dengan 2 per 3.
2/3. Kalau untuk yang satunya, yang ini, M-nya berapa? M-nya 4/6. 4/6, betul. Kalau disederhanakan menjadi? Jadi 2/3. Oke, sekarang M yang pertama 2/3, M yang kedua 2/3. Berarti garisnya Sejajar. sejajar. Oke, nomor 18. M-nya itu berarti 6/4. 6/4 atau kalau disederhanakan? 6/4, 3/2. Iya. Yang satunya M-nya? Yang satunya 2/3. Positif atau negatif? Positif. Yakin? Negatif. Negatif. Yang satunya 3/2, yang satunya negatif 2/3. Berarti garisnya? Tegak lurus. Tegak lurus, betul. Oke, sejauh ini tentang gradien, garis sejajar dan garis tegak lurus, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak. Tidak. Karena waktunya tinggal 1 menit, nanti untuk nomor selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Miss berapa poin, Miss? Aku kasih 30-30 ya. Oke. Aku minta tolong diisikan link feedbacknya sebelum kamu live, boleh? Oke. Kalau punya Akila sudah, halaman 9 dan 10. Udah aku isi, Miss. Oke, thank you Satya. See you next week. Bye. Bye-bye.